Itu. Ya memang dan ada yang menilai juga nih, misalnya ada penilaian pengamat bahwa Gibran ini kadang suka genit gitu. Artinya tiba-tiba misalnya setelah pelantikan dia bagi-bagi susu, skincare gitu ya. Atau ketika kerusuhan dia justru memanggil para ojol itu kan ke istana Wapres. Nah, ini orang melihat sepertinya dia ingin mencuri-curi start gitu. Orang menilai begitu, ada ingin mencuri-curi start, mengambil poin gitu dibanding presidennya. Dan ini kan dampaknya kelihatan juga, sepertinya hubungan antara presiden dan wapresnya ini gimana melihatnya? Orang menilai banyak, oh ini kok makin renggang atau malah seperti ada sesuatu misalnya. Termasuk tidak hadir dalam pelantikan menteri ya. Mas Gibran nggak hadir tuh. Itu banyak juga publik menilai itu. Sesuatu keanehan gitu, Mas. Ya, saya kira tafsir relasi kuasa antara presiden dan wakil presiden ini kan bisa banyak. Banyak ya. Okay. Sah saja kalau kemudian dalam nafsir, oh ini ternyata ada sesuatu gitu kan. Apakah kerenggangan atau lagi ada konflik gitu kan. Tapi bisa juga tafsirnya adalah jangan-jangan memang saat pelantikan terjadi Mas Gibran sudah terjadwalkan agenda lain sehingga tidak hadir. Kan bisa saja dalam konteks itu ya. Atau misalnya bahasanya tadi adalah genit ya. Saya bagi-bagi apa tadi skincare kemudian susu mengundang ojol segala macam. Saya kira ini kan langkah-langkah politik yang diambil oleh beliau. Tinggal kan sejauh mana impactnya. Kan itu saja, politik ini kan apapun yang dilakukan itu sah saja ya. Tinggal yang dilakukan itu punya impact apa tidak terhadap persoalan penyelesaian persoalan. Kalau ternyata itu tidak memberi impact atau tidak mengatasi persoalan yang ada, berarti kan tindakan yang diambil tindakan yang percuma kan. Kalau ternyata di situ ada anggaran negara yang terpakai, ya anggaran itu sia-sia kan. Tidak memberikan manfaat sama sekali bagi masyarakat Indonesia gitu. Termasuk misalnya soal mengambil ketika di tengah kerusuhan kemarin memanggil perwakilan ojol segala macam. Ya kita tidak bisa menyalahkan secara untuk dalam konteks sebagai langkah politik kita tidak bisa menyalahkan. Tetapi dalam konteks apa dampaknya? Kita semua tentu berhak menuntut karena beliau adalah wakil presiden kita. Atas apa tujuannya atas langkah itu apa impactnya gitu terhadap penyelesaian persoalan gitu. Kan begitu. Iya betul. Nah, sayangnya sampai hari ini ya kan ya kita tidak bisa melihat impactnya apa gitu. Nggak terasa ya, nggak terlihat nggak terlihat gitu. Jadi secara tidak langsung kan bahasa saya tadi berarti kan ini kegiatan seremonial yang menunjukkan atau bahwa ini gimmick politik ya, gimmick politik gitu kan, sebagai manusia politik yang menjalankan peran dan fungsi politik saja gitu. Jadi dampaknya ininya tidak ada dan ini mungkin harus diperbaiki oleh Mas Gibran ke depan ya. Lebih substansial lagi lah langkah-langkahnya atau ya gagasan komunikasinya ya. Substansial dalam artian apa yang menjadi ekspektasi tinggi anak muda Indonesia ketika beliau sedang berkampanye dulu, seperti tadi di video, bahwa tenang Pak Prabowo saya sudah hadir di sini, itu kan menunjukkan keenergikan, menunjukkan semangat, menunjukkan sebuah keteguhan akan masa depan kan, secara tidak langsung kan, seperti itu. Ya, substansial dengan waktu yang ada harus mengarah kepada terpenuhinya ekspektasi besar anak-anak muda di Indonesia gitu. Saya kira itu sih yang harus dilakukan dengan sisa 4 tahun ke depan. Tentu satu-satunya cara untuk bisa melakukan itu ya menurut saya harus mulai memikirkan bagaimana langkah politik Mas Gibran ini keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi, walaupun tidak mudah. Ya kan? Betul. Walaupun tidak mudah bagi Mas Gibran untuk keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi, karena apapun yang dilakukan oleh Mas Gibran pada dasarnya orang akan tetap mengasosiasikan dengan Pak Jokowi. Betul, iya. Apapun yang dilakukan Mas Gibran memang harus kita akui agak sulit kalau tidak
diidentikan bahwa Mas Gibran produk dari dinasti politik. Dinasti politik itu ya. Perpanjangan ya kan? kekuasaan. Karena kelompok yang kritis ini kan terus-menerus menyuarakan ini gitu kan. Jadi perjalanan 4 tahun ke depan itu akan tetap disertai oleh narasi-narasi seperti ini gitu. Artinya ke depan ya Gibran harus terus selain tadi membangun harapan anak muda, tapi kan di sisi lain berbarengan dengan ya serangan-serangan terhadap dirinya itu ya. Ya, karena berat sama posisi begitu tuh. Ya, tentu tidak mudah. Tetapi secara konstitusional persoalan bahwa beliau hari ini wapres kita yang legitimate, ya kan persoalan bahwa ada yang pro dan kontra persoalan lain. Tetapi secara konstitusional Mas Gibran adalah wakil presiden kita yang legitimate, maka menurut saya langkah-langkah politik ke depan yang harus dilakukan ya persoalan dikritik produk dinasti politik ya masa bodoh, jalan aja terus gitu loh. Ya kan? Jalan aja ya. Ya karena beliau ada waktu 4 tahun nih bahwa selain soal produk politik selain isu soal beliau ini produk dinasti politik, kemudian ada juga kemarin sempat muncul pemakzulan dan lain sebagainya ya kan. Sejauh secara konstitusi Mas Gibran masih menjadi wakil presiden, menurut saya tidak ada hal yang baik dilakukan Mas Gibran selain menunjukkan kerja-kerja substansi, kerja-kerja strategis dengan meng-create atau membuat program-program besar dan berdampak bagi kepentingan anak muda Indonesia khususnya, yang itu ya cipta karya Mas Gibran gitu. Yang sampai hari ini setidaknya status terakhir kita belum melihat dan merasakan itu.